Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 7 SMPN 56 Bandung. Materi pembelajaran minggu ini yaitu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Buat anak-anakku, silakan materi yang Bapak sampaikan simak pada hari ini. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembelajaran daring atau online ini, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan anak-anak untuk mengangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku, silakan simak materi bab 2 tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Oke anak-anak, kita masuk untuk minggu ini yaitu bab 2. Materinya tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Untuk kelas 7 SMPN 56 Bandung. Untuk kompetensi dasar, yang pertama, 2.1, memahami pengertian perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. 2.2, memahami dalil tentang perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. 2.3, memahami penerapan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku jujur. Pengertiannya adalah, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Oke, anak-anak, kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun, kadang kita enggan mengikuti hati nurani kita. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, maka itulah yang disebut dengan dusta atau kebohongan. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Dusta atau bohong merupakan lawan dari kata jujur. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Lihat, seharusnya sifat jujur juga identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar, dan yang salah itu salah. Jangan dicampur adukan antara hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Silakan anak-anak untuk perhatikan bacaannya.
Perhatikan ayat Al-Qur'annya dengan teliti, dengan penuh hikmah. Bapak bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita untuk senantiasa berperilaku jujur, jangan bohong. Maka sesungguhnya orang yang jujur, orang yang senantiasa jujur akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, apalagi mendapatkan banyak teman, mendapatkan ketentraman hidup yang menjadikan hati kita akan senantiasa tenang. Oke anak-anak, perilaku yang kedua adalah perilaku amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga diartikan pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah. Seperti apa? Seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut juga orang yang tidak bertanggung jawab. Kita dapat simpulkan bahwa menjaga amanah itu penting. Kalau kalian setuju dengan pernyataan ini, sekarang kalian harus berlatih untuk menjadi seseorang yang amanah. Kalian harus berlatih untuk bisa bertanggung jawab. Untuk berlatih tidak sulit. Mulailah dari menjaga amanah yang terkecil. Seperti apa? Seperti bertanggung jawab saat piket kebersihan. Bertanggung jawab saat guru memberikan tugas kepada kalian. Amanah dari guru apa? Memberikan tugas. Kalian mengerjakannya atau membereskan tugasnya. Terus juga melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu tentunya juga ya. Tentunya ibadah yang sholat yang 5 waktu harus kalian senantiasa dikerjakan. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, orang yang mendapatkan amanah untuk menjadikan dirinya seorang pemimpin. Tuh, orang yang diberikan amanah, dia menjadikan dirinya seorang pemimpin. Lihat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Lihat, Bapak bacakan, kalian simak dengan baik. An Ibni Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati fal amirul ladz 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi anak-anakku, amanah dari siapapun, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari orang lain yang memberikan amanah kepada kita, yaitu suatu bentuk tanggung jawab yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan. Selanjutnya, perilaku istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Anak-anakku, istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim. Setiap muslim harus memiliki sikap istiqomah, ya. Kita mulai belajar sedikit-sedikit. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar, sebagai siswa, siswi, harus memberi contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan sehari-hari. Baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat sekitar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, silakan lihat, silakan simak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Ayat ini menjelaskan sikap orang-orang yang istiqomah, yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Orang yang semacam itu tidak perlu khawatir terhadap diri mereka di hari kiamat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin keselamatan kepada mereka. Keselamatan bukan hanya di dunia, bahkan keselamatan di akhirat. Assalamualaikum. Salam.
Waalaikumsalam. Main ke rumah Ica yuk. Ayo, ayo. Kamu duluan deh. Aku benerin dulu deh. Oh, apa ini? Dompet. Sini kira aku nama dompet. Ada apa aja itu isinya? Ada uang 20, terus KTP. Kita bagi 2 aja yuk. Ada 20, 10, 10. Ini hak orang lain. Gak apa-apa lah, dijaga anak soleh nih. Ya udah, ayo. Masuk. Assalamualaikum. Ica. Salam. Nah ini yuk, di rumah Ica. Ayo, ya masuk, ayo. Waalaikumsalam. Cak. Lihat, Cak. Tadi aku sama Sela nemuin dompet. Isinya tuh ada uang 20.000 sama KTP, tapi cuma ada 20.000. Jadi ini buat aku sama Sela. Kan kita nemuin ya, Sela? Iya. Gak boleh gitu lah. Emang kenapa? Iri bilang bos. Iri itu bukan hak kita. Kita tuh harus jujur. Ingat kata guru, kita harus jujur karena orang yang jujur disayang sama Allah. Sekarang kita kembaliin itu karena itu adalah amanah kita. Oh jadi gitu ya? Ya kita kembaliin itu sekarang. Ya nggak jadi dapat uang dong Sel. Sayang. Daripada kita dosa, ya udahlah. Ntar kita cari aja. Siapa pemilik KTP-nya kan sih? Ada ini di sini nih. Nih KTP-nya. Coba lihat. Punya siapa tuh? Heriana. Punya Heri. Ya udah kita kembaliin aja sekarang. Yuk kita sekarang aja yuk. Bentar, ini kayaknya sesuai deh sama alamat dari KTP-nya ya? Iya. Iya, kayaknya ini deh. Ya, nomornya juga sama. Iya. Udah, ayo tuh. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya ini? Dan Bapak Heriana. Oh iya betul. Oh, ini kita nemuin dompet atas nama Pak Heriana. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini, Tuh, Pak. jazakallahu khairan katsiran ya yang sudah membagikan dompet saya. Aduh, teman saya pusing mencari dompet saya yang hilang. Sekali lagi makasih ya jazakallahu katsiran. Kalian sudah jujur, kalian sudah amanah, sudah mengembalikan dompet ini. Makasih banyak ya. Karena kalian sudah jujur, karena kalian sudah amanah, maka saya kasihin uang yang ini buat kalian ya. Nih. Beneran Pak nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Apa namanya teh? Rasa terima kasih kepada kalian ya. Gak apa-apa, kita mau ikhlas. Nggak apa-apa, bawa aja, ngomong aja ya. Aduh Pak, nggak enak ini. Ya buat bertiga aja ya. Makasih ya jaga kasiran ya. Ya nggak apa-apa. Masuk dulu. Gak apa-apa, langsung Ini aja. makasih banyak ya. Juga makasih banyak ya Pak. Oke, jaga kasiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku balik kamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, tadi Bapak sudah menyampaikan sedikit materi tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kalian semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan juga tadi ada sedikit cuplikan video yang menerangkan tentang kejujuran dan amanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk yang mau bertanya silahkan bertanya di grup WA masing-masing. Insya Allah Bapak akan jawab. Terima kasih Bapak ucapkan jazakallah khairan katsiran atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.